Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Oh, kisah Kijal nih selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on pembalasan dendam dari mantan dukun santet. Setelah berhasil menumbangkan Ningrum dan Manilam, Kijalu bersama Miftah dan Rangga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa tempat Ningrum berada. Mereka berempat pun menuju ke sebuah warung kopi sederhana yang terletak di dekat jalan yang mereka lewati. Setelah memesan 3 cangkir kopi hitam untuk Kijalu, Rangga dan Miftah, juga 1 cangkir kopi susu untuk Nindi, akhirnya mereka memutuskan untuk menikmati sarapan gorengan di warung tersebut. Jadi bagaimana Ki? Saya pengen tahu, kok bisa Kijalu berada di sini? Tanya Miftah sambil mencomot sepotong pisang goreng yang masih hangat tersaji di atas piring. Miftah benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya tentang kondisi terbaru Kijalu dan Bu Jamila istrinya. Kijalu di sini tidak langsung menjawab. Dia justru tersenyum getir, lalu laki-laki parubaya tersebut menyeruput kopi hitamnya yang sudah tinggal setengah lagi. Ceritanya panjang Jang Miftah. Tapi kalau memang Jang Miftah ingin bertemu dengan istri Aki, Bu Jamila, dengan senang hati akan Aki antarkan sekarang juga. Akhirnya Kijalu menjawab, namun dengan nada suara yang sedikit menyiratkan sebuah kegetiran. Boleh Ki, kata Miftah dengan penuh semangat. Lalu Miftah mengalihkan pandangannya ke arah Nindi yang masih asik menikmati cireng isi yang dicocol ke dalam sambalnya. Kamu sendiri gimana Nin? Mau ikut apa enggak? Tanya Miftah. Nindi yang sedari tadi lebih asyik makan dan tidak ikut menyimak obrolan serius antara Miftah dan Kijalu terlihat kaget dengan pertanyaan Miftah. Gadis itu langsung meletakkan kembali cireng isi keempat yang hendak dilahapnya. Ikut dong, emangnya mau kemana Mip? Tanya gadis itu dengan wajah polos. Miftah langsung menepok jidatnya. Astagfirullah, ya mau menemui Bu Jamila dong, kemana lagi? Jawab Miftah sambil bersungut-sungut. Nindi hanya cengengesan memasang wajah tanpa dosanya. Tiba-tiba saja Rangga nyeletuk. Mungkin Nindi nyangkanya kamu bakal ngajak dia ke KUA kali Mif, goda Rangga sambil menahan senyum sontak. Godaan Rangga barusan sukses membuat wajah Nindi dan Miftah langsung bersemu merah. Miftah berusaha menyembunyikan rasa kikuknya dengan ngomel-ngomel ke sang kakak. Ngomong apaan sih? Ngawur aja, protes Miftah sambil mengambil sepotong ketan hitam goreng lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Nindi sendiri terlihat kikuk. Kemudian ia berpura-pura meraih ponsel dari dalam tas lempangnya, sedangkan Rangga hanya senyum-senyum sendiri melihat kelakuan ajaib Miftah dan Nindi. Tak lama kemudian Kijalu membawa mereka bertiga ke sebuah tempat yang di luar prediksi Miftah, Rangga, dan Nindi. Loh, kok Kijalu ngebawa kami semua ke sini? Ini kan area pemakaman umum, tanya Nindi heran. Mata gadis itu memindai ke sekeliling, di mana hamparan makam tertata rapi dan dinaungi oleh banyaknya pohon-pohon besar yang berdiri jumawa di sekelilingnya. Iya Ki, saya kan pengen tahu kondisi Bu Jamila dan ingin bertemu sama beliau Ki, timpal Miftah yang masih belum bisa menebak apa maksud laki-laki parubaya itu malah membawa mereka semua ke area pemakaman umum. Kijalu tersenyum pahit. Untuk beberapa saat dia terdiam seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Bukannya Jang Miftah ingin bertemu,
sama istri dan juga anak saya. Ya memang, sekarang disinilah rumah baru mereka, Jang. Saut Ki Jalu dengan kerongkongan seperti tercekat menahan sebuah gelombang rasa sakit yang tak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Jadi, maksud Aki, Bu Jamilah, Miftah langsung membalas, tapi ucapan pemuda itu langsung dipotong oleh Ki Jalu. Iya, Jang. Badan Miftah sontak lemah seketika sehingga dia harus menyandarkan tubuh jangkungnya di bawah pohon randu yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Tulang-tulang di tubuh Miftah seperti hendak bertanggalan satu persatu. Pemuda itu masih tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar dari bibir Ki Jalu. Ya Allah, Bu Jamilah, maafkan Miftah yang gak bisa membantu menyelamatkan ibu dan juga bayi ibu, gumamnya lirih. Wajah Miftah tertunduk sejenak. Dia mengerjap-kerjapkan kedua matanya yang mendadak panas untuk menahan butiran bening yang hendak jatuh di pelepah pipinya. Rangga yang tahu kalau sang adik saat ini sedang syok atas kabar kematian dari Bu Jamilah dan bayinya, segera merangkul bahu Miftah. Sabar ya, Mif. Ini sudah takdir dari Allah. Kita nggak bisa melawannya. Kamu juga nggak perlu merasa bersalah ya. Lebih baik sekarang kita doakan Bu Jamilah dan juga bayinya, kata Rangga dengan suara pelan yang cukup menyejukkan. Iya, Mip, kamu jangan sedih gitu dong. Kan jadinya aku jadi ikut sedih juga, timpal Nindi. Tapi gadis itu tidak berani untuk terlalu dekat dengan Miftah sebab dia merasa sungkan dengan Rangga yang sudah lebih dulu menghibur sang adik. Miftah masih terdiam, menyusut butiran air mata yang tadi sempat berhasil membobol dinding pertahanannya dengan punggung tangannya. Ki Jalu juga ikut menghibur pemuda itu. Sudah ya, Jang. Saya juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Justru saya sama istri saya selama ini banyak berutang budi sama Jang Miftah, Neng Nindi dan juga Neng Selin. Saya mohon, tolong maafkan semua kesalahan istri saya, imbu Ki Jalu dengan suara bergetar. Miftah hanya mengangguk pelan sambil mencoba menenangkan dirinya. Lalu Rangga kembali merangkul bahu sang adik dan memberikan isyarat agar mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi makam almarhumah Bu Jamilah dan bayinya. Lalu Ki Jalu berjalan lebih dulu di depan Miftah, Rangga, dan Nindi. Setelah berjalan sekitar 20 langkah, laki-laki itu melipir ke sebuah makam baru yang berada di paling ujung. Ada dua buah makam yang berada di sana. Sebuah makam besar dan sebuah makam kecil. Kedua makam tersebut tampak masih basah dan taburan bunga yang berada di atas kedua makamnya masih belum layu. Dua buah nisan yang terbuat dari kayu terpancang di sana. Semakin dekat Miftah dan kawan-kawan ke sana, mereka bertiga bisa melihat dengan jelas nama yang terpampang di kedua nisan tersebut. Jamilah binti Jaja, Ainun binti Jalu. Perlahan bibir Nindi membaca tulisan yang ada di sana dengan suara bergetar. Tanpa sadar, sebutir air mata pun jatuh di pipi Nindi yang seakan ikut merasakan rasa kehilangan yang kini mendera Ki Jalu. Gadis itu sejenak melirik ke arah Miftah yang tampak berdiri di sampingnya dengan sebak yang perlahan kembali mulai menggantung di wajah tampaknya. Ki Jalu lebih dulu berjongkok di hadapan makam anak dan istrinya. Mulutnya perlahan membacakan doa-doa yang ditujukan untuk kedua anggota keluarganya tersebut. Diikuti Rangga, Miftah, dan Nindi yang juga melakukan hal yang sama. Untuk beberapa saat suasana berubah hening. Semua orang sibuk berkutat dengan isi kepala masing-masing. Lalu suara Ki Jalu yang sedikit tercekat tiba-tiba memecahkan keheningan yang sejak tadi memagari kebersamaan mereka berempat. Istri saya dan bayi saya tewas di tangan si Nilam Keparat saat saya hendak menjemput dukun beranak untuk membantu persalinan istri saya, Jang. Lalu Kiai Aksara datang memberitahukan kalau beliau sudah mengembalikan semua kekuatan saya yang sudah diputihkan, kata Ki Jalu. Suasana di sana kembali hening. Miftah, Rangga, dan Nindi seakan sengaja menunggu Ki Jalu untuk melanjutkan ucapannya. Kata Kiai Aksara, terlalu beresiko bila saya dalam kondisi kosong tanpa memiliki kekuatan apa-apa.
Karena sudah pasti mantan musuh-musuh saya akan kembali datang untuk membalas dendam. Ki Jalu mengakhiri kalimatnya. Kini Miftah faham kenapa sekarang Ki Jalu bisa kembali memiliki kesaktian yang sama dengan yang dulu pernah dia miliki. Bahkan Ki Jalu juga sudah berhasil menghabisi Manilam yang sudah merenggut nyawa istri dan bayinya. Saya ikut berduka cita ya Ki, kata Miftah. Ki Jalu tersenyum. Saya sudah ikhlas, Jang. Mungkin ini rencana terbaik dari Allah buat saya yang sudah terlanjur berkubang di dalam dosa. Justru kasihan anak dan istri saya kalau sampai harus hidup berdampingan dengan saya yang masih punya banyak musuh bebuyutan, sahut Ki Jalu. Miftah menganggukkan kepala. Dan sekarang, apa rencana dari Ki Jalu selanjutnya? Nindi memberanikan diri untuk bertanya. Setelah ini, saya akan memilih untuk berkelana, Neng Nindi. Saya mau menggunakan titipan sedikit ilmu dari Allah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, imbu Ki Jalu. Jawaban dari Ki Jalu itu sontak membuat Rangga, Nindi, dan Miftah menjadi kagum akan perubahan positif yang kini berada di dalam diri Ki Jalu. Setelah mereka semua berdoa di depan makam mendiang istri dan juga anak dari Ki Jalu, akhirnya mereka pun berpisah. Nindi, Miftah, dan Rangga memutuskan untuk kembali pulang ke kota Bandung, sedangkan Ki Jalu sendiri memutuskan untuk pergi menemui seorang kiai kenalannya yang berada di desa lain. Sepanjang perjalanan Ki Jalu, dia lebih banyak diam, tapi isi kepalanya begitu riuh dengan 1001 kenangan terakhir sebelum meninggal dunianya Bu Jamila beserta bayi mereka 7 hari yang lalu. Semua orang pasti memiliki catatan masa lalu, baik catatan yang baik ataupun catatan yang buruk. Terlepas dari baik buruknya masa lalu seseorang, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap hambanya yang ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semua itu tergantung pada kesungguhan orang itu, apakah bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik atau malah justru sebaliknya. Seperti yang saat ini dialami oleh Ki Jalu, mantan dukun santet dari Tanah Pasundan, yang sudah bertekad bulat untuk bertobat, bahkan ingin kembali memperdalam ilmu agama meskipun banyak cobaan dan godaan yang datang mencoba menggoyahkan imannya. Laki-laki parubaya itu tetap tidak bergeming. Saya hanya ingin kembali ke jalan Allah, berharap Allah memaafkan semua dosa-dosa saya terdahulu. Semoga saya masih bisa diberikan umur panjang untuk menembusnya, kata Ki Jalu dengan wajah menunduk dalam-dalam di hadapan sajadah bergambar Ka'bah yang kini terhampar di depannya. Bu Jamila, sang istri yang saat itu sudah hamil tua, terlihat ikut duduk di samping kanan sang suami. Perempuan itu rupanya ikut melaksanakan sholat tahajud bersama Ki Jalu. Bu Jamila dan Ki Jalu yang saat ini sedang menantikan kehadiran bayi pertama mereka menaruh harapan semoga kelak sang anak tumbuh menjadi anak yang berjalan di jalan yang lurus. Jangan sampai anak kita nanti punya masa lalu yang buruk seperti Abah ya, Bu. Cukup Abah saja yang hidup bergelimang dosa dan terjerumus dalam kesesatan, pernah bersekutu dengan iblis, kata Ki Jalu seraya mengusap-ngusap perut sang istri yang sudah membesar dengan mata berkaca-kaca. Laki-laki parubaya itu tidak bisa menyembunyikan beban rasa penyesalan yang begitu menggunung di pundaknya atas masa lalunya yang benar-benar penuh kesesatan dan banyak diwarnai dengan jatuhnya korban orang-orang yang nyawanya direnggut paksa akibat kesombongan serta kuatnya pengaruh turangga iblis sesembahnya. Namun di sisi lain, mata Ki Jalu yang kini berkabut adalah tanda kebahagiaan karena dia memiliki istri yang begitu setia menemaninya. Bahkan ketika Ki Jalu sempat berada di titik terendahnya, Bu Jamila selalu memberikannya dorongan dan semangat. Meskipun Bu Jamila sudah tahu kalau Ki Jalu lah yang sudah membuat kedua orang tuanya tewas mengenaskan lewat kebengisan jin perewangannya. Akan tetapi hati perempuan cantik itu bak malaikat di dunia nyata, ruang pintu maaf di dalam dirinya untuk Ki Jalu juga seluas samudra, sehingga membuat dada Ki Jalu makin terasa sesak sebab selama ini ia sadar lebih banyak menorehkan luka dan rasa sakit untuk sang istri.
Insya Allah, Abah, sahut Bu Jamila yang ikut menitikan air mata. Kemudian, kedua pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh itu saling berpelukan dengan penuh rasa haru yang memagari mereka berdua. Malam semakin larut. Suara jam dinding yang menempel di dinding rumah kayu Ki Jalu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ki Jalu yang memutuskan masih ingin melanjutkan zikir hingga subuh menyuruh Bu Jamila untuk melanjutkan tidurnya. Dia tidak ingin Bu Jamila kurang istirahat karena itu akan berpengaruh pada kondisi kehamilannya. Rasa kantuk yang semakin gencar menyerang tak diraukan oleh Ki Jalu. Tekad Ki Jalu untuk benar-benar bertobat sudah terpatri di dalam dirinya. Saat Ki Jalu sedang khusyuk melantunkan zikir, seraya menghitung dengan tasbih yang tergenggam erat di tangannya, tiba-tiba dia merasakan kalau hawa di dalam rumahnya mulai berubah drastis. Hawa yang biasanya terasa hangat mendadak berubah panas, seakan-akan ada kobaran api yang datang mendekat. Hal itu makin dirasakan Ki Jalu hingga perlahan peluhnya mulai bercucuran. Ki Jalu menghentikan lantunan zikir, lalu mengedarkan pandangan ke sekitaran ruang tengah di mana dia sedang berada sekarang. Sepertinya ada tamu yang tidak diundang, gumamnya. Alih-alih merasa khawatir, Ki Jalu malah tetap bersikap tenang. Ki Jalu malah meneruskan melafalkan zikir. Bahkan kini suaranya sengaja dinyaringkan, tidak hanya dibaca di dalam hati. Semakin kencang suara Ki Jalu melantunkan zikir, semakin panasnya hawa dalam ruangan yang dirasakannya membuat tubuhnya mulai terasa bagai dipanggang. Akibatnya, peluh pun mulai bercucuran di sekujur tubuhnya, bahkan membuat pakaian muslim yang dikenakannya kini mulai menjadi basah oleh keringat. Ya Allah, ada apa ini? Tolong lindungi hamba sekeluarga ya Allah, ucap Ki Jalu dalam hatinya. Rasa khawatir mulai menggelayuti dirinya, sampai akhirnya tiba-tiba saja dari atas atap rumah sederhananya terdengar suara langkah-langkah kaki yang sangat berat, seperti suara langkah kaki raksasa yang sedang berjalan. Tentu saja hal itu mengagetkan Ki Jalu. Sajadah yang sedang diduduki Ki Jalu tiba-tiba saja robek menjadi dua karena dari bawah lantai mendadak muncul dua tangan berwarna hitam dan merobeknya. Ki Jalu tersurut mundur menjauhi sajadahnya yang tiba-tiba kini sudah menjadi hangus terbakar. Rupanya sentuhan sosok tangan berwarna hitam itu mengandung api yang bisa membakar benda apapun yang disentuhnya. Ki Jalu yang menyangka kalau semua kesaktiannya sudah dibuang dan dibersihkan oleh Kiai Aksara, kakek dari Miftah, saat dia memutuskan untuk bertobat, tidak menyadari kalau sebenarnya dia masih memiliki kesaktian. Bedanya, kesaktian yang kini dimilikinya itu beraliran putih dan sengaja diselipkan oleh Kiai Aksara secara diam-diam karena beliau tahu Ki Jalu membutuhkan itu sebagai penjagaan untuk dirinya dan juga keluarganya. Bahkan tidak tanggung-tanggung 6 khodam penjaga berilmu tinggi yang berwujud sosok macan kumbang telah diperintahkan Kiai Aksara untuk menjaga Ki Jalu sekeluarga dari ancaman para musuh gaib yang mungkin akan datang menyerang keluarga kecil itu kapan saja. Namun semua itu dirahasiakan oleh Kiai Aksara karena masih ingin melihat kesungguhan niat bertobat Ki Jalu. "Siapa kau?" tanya Ki Jalu seraya ekor matanya mencari-cari keberadaan Bu Jamila. Laki-laki itu sempat kaget ketika tidak melihat keberadaan Bu Jamila di atas pembaringan, padahal sebelumnya perempuan yang sedang hamil 9 bulan itu sedang tertidur pulas. "Aku adalah Kiraga, utusan dari Manilam yang akan mencabut nyawamu." Tiba-tiba sosok laki-laki bertubuh tinggi menjulang dengan sekujur tubuhnya yang berwarna hitam legam muncul di hadapan Ki Jalu. Rupanya itu adalah sosok utuh dari sosok dua tangan hitam yang tadi sempat merobek dan membakar sajadah Ki Jalu. Kedua mata Ki Jalu menyipit, otaknya langsung berpikir siapa itu Manilam. Sampai akhirnya Ki Jalu ingat kalau Manilam adalah salah satu dukun pesugihan yang pernah dikalahkannya 5 tahun yang lalu. Tapi Manilam berhasil kabur saat Ki Jalu lengah. Namun saat itu Manilam mengancam akan kembali untuk membalas kekalahannya atas Ki Jalu.
Kini Ki Jalu tidak menyangka kalau Manilam akan kembali justru di saat dirinya sudah tidak lagi memiliki kekuatan atau pagaran apapun untuk melawan. Apalagi tak tanggung-tanggung, dukun ilmu hitam perempuan spesial pesugihan itu kini bahkan mengutus jin perewangannya yang berilmu tinggi untuk menghabisi Ki Jalu. Namun Ki Jalu yang sudah mengikhlaskan semua hal yang terjadi pada dirinya sekarang lebih memilih untuk pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini tanpa memberi aba-aba, sosok Ki Raga langsung merangsek ke depan hendak mencengkram leher Ki Jalu. Dengan tangan kirinya yang panjang dan hitam, Ki Jalu hanya bisa pasrah dan memejamkan kedua matanya sambil melantunkan zikir. Ya Allah, saya mohon tolong berikan pertolonganmu bila memang saya ditakdirkan untuk berumur panjang, kata Ki Jalu di dalam hati. Melihat Ki Jalu yang hanya terlihat pasrah dan tidak mencoba melawan membuat Ki Raga menjadi merasa di atas angin dengan jumawa. Sosok itu begitu yakin akan bisa menghabisi Ki Jalu hanya dalam satu pukulan saja. Tepat ketika tangan kanan Ki Raga hendak meninju dada Ki Jalu, tiba-tiba saja 6 larik cahaya putih muncul dari sebuah lorong yang mendadak muncul dari belakang tubuh Ki Jalu. Kini ke-6 larik sinar tersebut berubah wujud menjadi 6 sosok macan kumbang yang hanya dalam kecepatan cahaya sudah berbagi tugas. Ada yang menggigit tangan kiri sosok Ki Raga yang sedang mencengkram layar Ki Jalu. Ada juga yang menggigit tangan kanan sosok Ki Raga yang hendak meninju dada Ki Jalu. Sedangkan 3 sosok macan kumbang yang lainnya mencakar-cakar punggung dan menggigiti kedua kaki sosok Ki Raga, sehingga sosok berbadan hitam legam tersebut merasa sangat kesakitan. Otomatis pegangan kedua tangannya pun terlepas dari leher dan dada Ki Jalu. Tubuh sosok tinggi itu pun langsung terbanting ke lantai. Hal ini jelas bukan posisi yang menguntungkan buat sosok Ki Raga, sebab satu sosok macan kumbang yang lain langsung melompat menerjang ke arah wajah sosok itu, kemudian mencabik-cabik dengan cakarnya yang runcing. Lolongan kesakitan kembali terdengar dari bibir sosok itu sebelum akhirnya sosoknya tewas dengan cairan berwarna hijau yang bercipratan dari wajahnya. Ki Jalu membuka matanya. Dia langsung tersurut mundur melihat jin perewangan Manilam yang tadi hendak menghabisinya kini sudah tewas mengenaskan dengan luka cabikan dan cakaran di sekujur tubuhnya. Tapi setelah mengenali ke-6 sosok macan kumbang yang sudah membantunya itu, Ki Jalu refleks membungkukkan badannya. Terima kasih banyak saudaraku. Sampaikan rasa terima kasih saya ke Kiai Aksara, kata Ki Jalu dengan bersungguh-sungguh. Kini dia makin yakin kalau pertolongan dari Tuhan untuk hambanya yang bertakwa itu nyata. Tak lama kemudian ke-6 sosok macan kumbang tersebut berbarengan membawa jasad sosok Ki Raga dengan cara menggigitnya dengan mulut masing-masing, lalu membawanya ikut ke dalam lorong misterius yang tadi membawa mereka. Zup. Ke-6 sosok macan kumbang beserta sosok Ki Raga pun langsung menghilang hanya dalam hitungan detik seiring menghilangnya lorong misterius. Ki Jalu mengucapkan hamdalah, mengusap kening yang sempat berkeringat dalam hatinya. Berkali-kali dia mengucap rasa syukur karena Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk menjalankan pertobatan, juga memberinya kesempatan untuk menemani sang istri yang tak lama lagi akan melahirkan. Tiba-tiba saja Ki Jalu mendengar suara teriakan dari arah kamarnya. Rupanya itu adalah suara dari Bu Jamila yang sepertinya butuh bantuan sang suami sebab dia sudah mengalami kontraksi disusul pecahnya ketuban. Abah, Abah, panggil Bu Jamila. Dari nada suaranya, perempuan berusia 30 tahun itu seperti sedang menahan rasa sakit yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ki Jalu bergegas tengah berlari menuju kamar. Rasa khawatir langsung memagut laki-laki itu saat dia melihat Bu Jamila yang sedang memegangi perutnya. Kenapa, Bu? Apa yang sakit? Tanya Ki Jalu yang terlihat bingung sebab dia tidak punya pengalaman apapun dalam menangani perempuan yang hendak melahirkan. Tolong panggil Pak Haji, Abah. Perut ambu sakit. Sakit sekali, Bah, saut Bu Jamila sambil terus memegangi perutnya. Paraji adalah sebutan untuk dukun beranak di wilayah Jawa Barat yang suka membantu proses persalinan.
Sampai saat ini, meskipun sudah zaman modern dan banyak diterjunkan para bidan di desa-desa terpencil, namun tidak sedikit pula warga yang masih mempercayakan proses persalinan untuk ditangani oleh paraji. Di kampung itu, satu-satunya paraji yang masih hidup dan tetap membantu persalinan warga yang membutuhkan adalah Mak Iti. Perempuan tua berusia 65 tahun itu sampai saat ini masih sering dimintai bantuan oleh warga. Namun, jarak rumah Mak Iti itu cukup jauh dari rumah Ki Jalu, jaraknya sekitar 1 kilometer dan cukup memakan waktu bila ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi Ki Jalu yang sudah bertekad hendak menebus semua dosa-dosanya terdahulu kepada Bu Jamila tetap hendak mengikuti kemauan sang istri. Laki-laki itu pun bergegas mengeluarkan sepeda ontel miliknya yang sudah lama tidak dia pakai. Dia akan naik sepeda ontel tersebut untuk menjemput Maiti agar bisa memangkas waktu. "Ambu tunggu dulu ya di sini. Abah tinggal dulu sebentar. Abah mau ke rumah Maiti dulu," pesan Ki Jalu kepada Bu Jamila sebelum meninggalkannya. Bu Jamila hanya bisa mengangguk lemah. Rasa sakit yang dirasakan oleh istri Ki Jalu itu membuatnya hanya bisa pasrah. Malam semakin larut. Pekat malam di suasana pedesaan yang masih belum sepenuhnya tersentuh oleh lampu penerangan jalan tidak menyurutkan niat Ki Jalu untuk membelah malam menuju kediaman Maiti. Namun, Ki Jalu tidak tahu kalau ada sepasang mata yang terus memata-matainya sedari tadi. Seseorang yang wajahnya masih belum terlihat identitasnya tampak bersembunyi di balik pohon mahoni yang berada tepat di depan rumah sederhana milik Ki Jalu. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk membalas dendam kepada si Jalu tanpa harus bertarung dengannya. Terdengar suara perempuan yang tertawa mengekeh. Kemudian perempuan parubaya itu pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah memastikan Ki Jalu sudah berada cukup jauh dari rumahnya. Saking terburu-burunya Ki Jalu, dia sampai lupa untuk mengunci pintu depan rumahnya. Kini daun pintu rumahnya itu tampak terbuka lebar sehingga memudahkan aksi jahat yang akan dilakukan oleh perempuan parubaya tadi. Ya, perempuan itu adalah Mbak Nilam, salah satu dukun pesugihan yang menganggap Ki Jalu adalah musuhnya. Dia juga menaruh dendam kesumat kepada mantan dukun santet tersebut. Senyum Mbak Nilam terukir di bibirnya setelah melihat kondisi Bu Jamila yang hanya terbaring lemah dan sesekali melengok kesakitan. Siapa kamu?" tanya Bu Jamila yang kaget melihat tiba-tiba saja muncul seorang perempuan parubaya di samping pembaringannya. Mak Nilam tidak langsung menjawab. Kedua tangannya yang keriput malah mengusap-ngusap perut Bu Jamila yang sudah memucit. "Aku suka sekali bau darah bayi yang hendak lahir. Aku juga suka sekali aroma daging bayi yang baru lahir. Pasti dagingnya begitu empuk, menari-nari di lidahku." Terdengar suara Mbak Nilam yang mengekeh. Kedua bola matanya yang cekung tampak bersinar bahagia. Mbak Nilam membayangkan bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan minuman lezat berupa darah persalinan yang keluar dari ibu yang baru saja melahirkan. Juga hidangan lezat lainnya berupa bayi yang baru lahir yang merupakan makanan favoritnya selain ayam cemani yang dimakan mentah beserta darahnya yang berwarna hitam. Nanti bayi yang baru lahir tersebut akan disantap hidup-hidup, kemudian tulang belulangnya akan dijadikan jimat. Mak Nilam meyakini kalau meminum darah ibu bersalin dan makan bayi yang baru lahir itu sangat berkhasiat untuk menambah kesaktiannya, baik sebagai dukun spesialis pesugihan maupun penambah ilmu kanuragan yang dimilikinya. Bu Jamila tentu saja merasa ketakutan mendengar semua ucapan dari Manilam barusan. Perempuan itu mencoba bersusah payah untuk bangkit, tapi tubuhnya yang terasa sakit membuatnya tidak berdaya. Bukannya merasa iba atau kasihan melihat kondisi Bu Jamila yang tidak berdaya, Manila malah makin keras tertawa mengekeh. Kali ini dia menertawakan istri dari Ki Jalu yang kini hanya seorang diri tanpa kehadiran sang suami.
Tanpa membuang waktu, Mak Nilam segera mengeluarkan sebilah keris kecil berwarna hitam dari balik kain jarik yang dikenakannya. Keris itu bukanlah sembarang keris meski ukurannya kecil. Setiap purnama, keris tersebut akan dimandikan memakai darah perjaka yang didapat oleh Mak Nilam dari setiap tumbal pesugihan perjaka yang didapatkannya. Lalu, keris tersebut juga rutin dia mandikan dengan kembang 7 rupa yang dicampur oleh darah ayam cemani untuk menambah nilai kesaktiannya. Warna hitam yang kini menempel di seluruh bagian keris kecil tersebut bukanlah warna hitam sembarang hitam, melainkan melambangkan besarnya kadar racun yang dikandung oleh keris kecil tersebut. Siapapun yang terkena torehan keris kecil Mak Nilam tersebut dijamin akan segera meregang nyawa hanya dalam waktu sekejap. Kini Mak Nilam mengacungkan keris kecil tersebut tepat di depan perut buncit Bu Jamilah. Tanpa rasa takut apalagi kasihan, Mak Nilam langsung membelah perut Bu Jamilah. Terdengar jerit kesakitan dari bibir Bu Jamilah seiring dengan tubuhnya yang mengejang hebat menahan rasa sakit akibat sayatan keris kecil yang mengiris pinggiran bagian perutnya. Kedua mata Mak Nilam langsung berbinar setelah dia melihat ada penampakan bayi perempuan yang masih terlilit ari-ari. Untuk beberapa saat, dukun pesugihan yang terkenal kejam dan bengis tersebut membacakan mantra yang berasal dari bahasa Sunda Buhun, sebuah bahasa Sunda yang sudah lama tidak dipakai oleh masyarakat Sunda zaman sekarang. Baikku, baikku, surat terakhir Bu Jamilah pun terdengar semakin lemah sesaat sebelum nyawanya terlepas dari raga. Tangan kanan perempuan itu yang sempat menunjuk-nunjuk ke arah bayinya yang baru saja diambil paksa dari rahimnya kini langsung terkulai lemah. Bu Jamilah tewas dengan mata yang basah oleh air mata yang tadi sempat membajiri wajahnya. Perutnya terlihat menganga, darah berceceran di mana-mana. Mak Nilam meletakkan bayi yang barusan diambilnya dari dalam perut mendiang Bu Jamilah. Aroma anyir darah yang keluar dari dalam tubuh mendiang Bu Jamilah dan bayinya membangkitkan rasa haus perempuan tua itu. Air liurnya sontak mengucur dari sudut bibirnya yang mulai peot tersebut. Dengan rakus dia menjilati ceceran darah yang ada di dalam perut mendiang Bu Jamilah sampai tak bersisa sedikit pun. Begitu juga dengan ceceran darah kental, sisa-sisa bekas lahiran yang ada di sekitar jasad Bu Jamilah dijilati oleh Mak Nilam seperti orang yang sedang menikmati minuman lezat. Lalu tanpa menghiraukan jasad mendiang Bu Jamilah, Mak Nilam segera mengambil bayi mendiang Bu Jamilah yang tadi diletakkannya di samping sang ibu yang sudah mengandungnya. Suara tangis bayi memecah keheningan malam, malah membuat Mak Nilam makin bernafsu untuk segera menikmati tubuh mungil tersebut tanpa ampun. Mak Nilam mulai menggigiti setiap bagian tubuh mungil yang masih berlumuran darah tersebut. Terdengar tangisan sang bayi semakin keras dan begitu memilukan. Tubuh mungilnya seakan tak sanggup bila harus menerima setiap gigitan yang mengenai semua bagian tubuh merahnya. Namun lagi-lagi Mak Nilam yang sudah dirasuki oleh iblis tidak menghiraukan jerit tangis sang bayi. Dengan rakusnya dia terus menggigit, bahkan mematahkan bagian tangan dan kaki dari bayi Bu Jamilah agar lebih mudah untuk dimakan. Beberapa saat kemudian suara tangis bayi mendiang Bu Jamilah pun menghilang seiring dengan suara benda yang dipatahkan secara paksa. Kepala bayi merah itu terlepas dari tubuhnya setelah dipatahkan dengan paksa oleh kedua tangan keriput milik Mak Nilam. Sontak darah mengucur deras seperti air mancur dari lehernya yang luka menganga. Setelah merasa puas, Mak Nilam mengumpulkan sisa-sisa tulang dari bayi tersebut. Dia masukkan semua tulang-tulang dari tubuh bayi tersebut ke dalam sebuah kain berwarna hitam lalu membungkusnya. Kemudian dengan santainya perempuan tua itu meninggalkan rumah Ki Jalu, meninggalkan jasad mendiang Bu Jamilah yang meninggal secara tragis, membawa sebuah rasa sakit yang dibawanya sampai mati. Rasa sakit akibat tubuhnya dibelah oleh keris kecil milik Mak Nilam dalam kondisi hidup-hidup, juga rasa sakit akibat bayi yang diambil secara paksa bahkan disantap hidup-hidup oleh dukun tua tersebut.
Malam semakin larut, suasana semakin hening dan mencekam. Ki Jalu masih juga belum datang. Sampai akhirnya 30 menit kemudian, Ki Jalu pun pulang sambil membawa serta Maiti. Namun rasa bahagia yang sempat memagut laki-laki itu karena hendak menyaksikan prosesi kelahiran anak pertamanya langsung menghilang seperti embun yang tertiup oleh angin. "Ambo!" teriak Ki Jalu saat baru saja sampai di depan pintu. Dia melihat sang istri yang sudah terbujur kaku dengan perut terbelah, juga ceceran darah yang sudah mengering di mana-mana. Namun aroma amis khas darah masih memenuhi kamar. Ki Jalu menangis meraung-raung sambil memeluk tubuh sang istri yang kini sudah terbujur kaku. Maiti yang ikut melihat pemandangan itu ikut bergidik ngeri melihat ada kepala bayi yang masih merah tergeletak begitu saja di lantai. Ya, itu adalah kepala bayi mendiang Bu Jamila yang tadi dipatahkan dengan paksa oleh tangan Manilap lalu memisahkan dengan badan mungilnya. Ya Allah, kenapa harus istri dan anak saya yang harus ikut menanggung sebagian dari dosa-dosa saya di masa lalu? Kenapa bukan saya saja yang kau berikan hukuman? Ambil saja nyawa saya, ambil! Ratap Ki Jalu saat anak dan istrinya dimakamkan. Wajah tuanya yang sudah dihiasi oleh keriput tampak sebab dengan kantong mata berwarna hitam yang menggantung di bawah kedua matanya. Warga yang ikut belayat ikut merasa prihatin atas tragedi yang baru saja dialami oleh mantan dukun santet tersebut. Mereka bergantian mencoba menghibur laki-laki yang sedang dihantam oleh cobaan yang bertubi-tubi tersebut. "Saya akan balas kematian anak dan istriku, Nilam. Lihat saja nanti," tekad Ki Jalu seraya belirik ke arah keris kecil milik Nilam yang rupanya tertinggal di rumah Ki Jalu. Tak lama kemudian terdengar ada suara semilir angin berhembus menerpa tubuh laki-laki tua tersebut. Ki Jalu yang sedang seorang diri di rumahnya sontak memperhatikan ke sekeliling. Dia sudah hafal kalau itu adalah pertanda kehadiran Kiai Aksara, kakek buyut dari Miftah yang dulu sudah menyelamatkan dirinya dan membuatnya bertekad untuk bertobat. Kiai Aksara jugalah yang sudah mengambil paksa semua ilmu hitam dan kekuatan yang berada di dalam tubuh Ki Jalu. "Assalamualaikum. Allah Maha Baik, Jalu, karena tetap memberikanmu keteguhan dalam bertobat. Kau sudah lulus dalam ujian yang kuberikan. Aku akan mengembalikan semua kekuatanmu. Sudah kuputihkan semua kekuatan hitam yang dulu menjadi milikmu. Kini akan kupulihkan semuanya agar kau bisa menjadi Ki Jalu yang lebih baik dan bisa membantu sesama." Tiba-tiba saja suara dari Kiai Aksara bergema di dalam ruangan itu. Ki Jalu hanya terdiam, namun kepalanya tertunduk begitu dalam. Suara itu pun kembali bergema. "Sekarang keenam hodam macan kumbang ini sudah sepenuhnya menjadi hodam penjagamu, Jalu. Berjuanglah di jalan Allah. Lawanlah kebatilan, tegakkanlah kebenaran, gunakanlah kekuatanmu untuk menumpas musuh-musuh Allah." Lalu perlahan suara dari Kiai Aksara pun menghilang seiring menghilangnya suara desiran angin yang tadi sempat menerpa tubuh Ki Jalu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja muncul 6 sosok macan kumbang dari sebuah lorong waktu misterius. Mereka adalah 6 sosok khodam yang sudah 2 kali membantu menyelamatkan nyawa Ki Jalu. Mereka langsung serentak melompat ke arah Ki Jalu, lalu secara gaib sosok mereka langsung menghilang dan masuk ke dalam tubuh laki-laki itu. 7 hari kemudian, Ki Jalu dengan mantap melangkah pasti meninggalkan area pemakaman umum. Dalam hatinya dia sudah lega berkat bantuan Miftah dan juga Nindi. Dia akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada Manilap. 2 kali dirinya menikah dan kedua-dua mendiang istrinya tewas mengenaskan di saat sedang mengandung bayi mereka, membuat Ki Jalu memutuskan untuk melajang saja sampai sisa jatah usianya. Akan tetapi Ki Jalu kini sudah bertekad untuk menjadi seorang pengelana.
dia akan berjalan kemanapun kedua kakinya melangkah. Dia juga sudah berjanji pada dirinya sendiri kali ini akan mengikuti saran dari Kiai Aksara untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Sesak, wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng DWNS. Bagaimana di sini Ki Jalu ya, kasihan banget Ki Jalu teman-teman ya. Di sini Ki Jalu yang sudah mulai tobat, yang sudah berubah, yang sudah menjadi alim, itu harus dihadapkan berbagai macam kenyataan pahit. Dari awal dia diasingkan segala macam, dan puncaknya adalah ketika istri tercintanya Bu Jamila yang sedang mengandung anak yang dinanti-nantikannya dan sudah 9 bulan. Wah, udah waktunya di sini direnggut oleh Mak Nilam secara brutal ya. Dan bagaimana juga ternyata di sini kesaktian daripada Ki Jalu sudah dikembalikan, tapi sudah dibentuk dalam ilmu putih ya teman-teman, sehingga Ki Jalu berhasil membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendamnya dengan tujuan bukan membalas dendamkan saja, tapi di sini untuk menumpas kebatilan karena Mak Nilam memang beraliran hitam dan suka menumbalkan bayi-bayi yang baru lahir. Luar biasa sekali, selesai semuanya. Dan di sini Ki Jalu akan berkelana. Wah, berarti semakin ditunggu ya kisah-kisah dari Bu Neneng, terutama kisah Ki Jalu. Keren pakai banget. Terima kasih Bu Neneng. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya dong. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga ikut dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang juga mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja deh. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme.